teman-teman, kami dari kelompok 9 ingin membahas komunikasi dan perilaku konsumen. Adapun yang subbab yang akan kami bahas ada komponen komunikasi, proses komunikasi, dan merancang komunikasi yang persuasif. Pembahasan pertama itu mengenai apa sih itu komunikasi. Jadi, komunikasi merupakan alat yang digunakan para pemasar untuk membujuk para konsumen agar bertindak menurut cara yang diinginkan. Nah, komunikasi itu sendiri terdiri dari beberapa bentuk, seperti verbal, tertulis maupun lisan, visual, ataupun kombinasi dari keduanya. Selanjutnya itu, apa sih kaitan antara komunikasi terhadap perilaku konsumen? Jadi, kaitannya itu untuk memberikan pengetahuan kepada konsumen ataupun calon konsumen mengenai suatu produk atau layanan, sehingga mereka lebih memahami dan familiar dengan apa yang ditawarkan oleh pemasar. Pembahasan selanjutnya itu mengenai komponen komunikasi. Jadi, terdapat 5 komponen komunikasi. Yang pertama itu ada pengirim, yang dimana pengirim merupakan sumber informasi baik itu formal maupun informal. Sumber komunikasi formal yaitu berupa dari organisasi, yang dimana untuk mendapatkan laba maupun nirlaba. Sedangkan sumber komunikasi informal yaitu orang tua ataupun teman, yaitu untuk memberikan informasi mengenai suatu produk. Yang kedua itu ada penerima, merupakan audiens yang akan dijadikan target pasar. Tentunya kita harus melakukan atau membujuk audiens tersebut untuk menjadi target pasar kita. Mungkin caranya dengan promosi ataupun dengan yang lainnya. Nah, audiens itu sendiri terdiri dari audiens perantara dan yang tidak diharapkan. Yang termasuk ke dalam audiens perantara itu sebagai grosir, distributor, dan pedagang retail. Sedangkan audiens yang tidak diharapkan itu setiap orang yang terbuka terhadap pesan yang ditargetkan khusus oleh pengirim. Contohnya itu seperti pemegang saham, kreditor, pemasok, karyawan, bankir, dan masyarakat. Yang ketiga itu ada media, merupakan media atau medium, yang merupakan media apa yang harus digunakan untuk menyampaikan informasi, baik itu media impersonal, misalnya seperti media massa, dan interpersonal, seperti pembicara resmi antar penjual dan pelanggan yang terjadi secara langsung, ataupun melalui telepon maupun melalui surat. Yang keempat itu ada pesan. Pesannya bersifat verbal maupun nonverbal atau kombinasi antar keduanya. Pesan itu sendiri mengenai isi produk, mengenai kelebihan ataupun kekurangan dari produk itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada umpan balik atau feedback. Umpan balik yang cepat, waktunya memungkinkan pengirim untuk memperkuat, mengubah, atau memodifikasi pesan untuk menjamin agar dapat dimengerti sesuai yang dimaksud. Jadi, umpan balik itu pesan yang disampaikan konsumen, yang dimana ingin produk yang seperti apa, ataupun mengenai pengemasan yang seperti apa. Tentunya, ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemesanan ataupun pengiriman, atau mungkin hal-hal yang tidak diinginkan oleh konsumen itu sendiri. Selanjutnya itu ada proses komunikasi, di mana proses komunikasi dibagi 3. Yang pertama pemrakarsa pesan, yang dimana pemrakar pesan harus menentukan kepada siapa pesan tersebut harus disampaikan dan apa yang ingin disampaikan. Yang kedua ada audiens. Audiens merupakan komponen penting yang berfungsi sebagai pihak yang menerima dan merespon informasi yang disampaikan oleh pengirim. Dan yang ketiga itu ada umpan balik, di mana umpan balik ini pengirim dapat menentukan apakah dan seberapa baik pesan yang diterima kepada audiens. Selanjutnya itu ada merancang komunikasi yang persuasif, di mana ada 3 strategi. Strategi pertama ada strategi komunikasi. Sponsor menentukan tujuan komunikasi yang utama, dan komponen strategi komunikasi yang penting adalah memilih audiens yang tepat. Yang kedua ada strategi pesan. Dalam menyusun pesan, harus membuatnya mudah dipahami oleh audiens baik isinya maupun tujuan yang dilakukannya iklan dan mengetahui karakteristik audiens. Strategi pesan ini dapat dilakukan dengan menggunakan kata-kata, gambar, maupun simbol.
Yang ketiga ada strategi media, di mana digunakannya untuk menempatkan iklan dalam berbagai media khusus yang dibaca, ditonton, atau didengar oleh berbagai pasar yang dipilih. Sebelum memilih sarana media khusus, para pemasang iklan harus memilih kategori media yang umum dapat meningkatkan kesan terhadap pesan yang ingin mereka sampaikan. Setelah pemasar mengenali kategori media yang tepat, mereka dapat memilih media tertentu dalam kategori tersebut yang dapat mencapai audiens yang mereka inginkan.